Ya, selamat malam. Kembali bersama Bang Kanare dan kali ini mau melanjutkan episode selanjutnya, yaitu bagian TX dari PITX Spectra 2 band. Ya, saya pelanin dulu. Ini sedang saya monitor, tapi jam sekarang menunjukkan pukul berapa ini? Sudah pukul 12 apa? Oh iya, ini jam 00.12, jadi sepi ya. Direkamnya pagi-pagi karena baru sempat, itu jarang di rumah. Kesempatan kali ini saya mau merakit sebuah TX karena IF sudah saya pasang ya kemarin, biar tidak, maksudnya sekalian ya, sebenarnya sih nggak usah. Ini bagian TX nih, di sini 1, 2, dan 3. Ini untuk penguat dari DDS atau VFO. Jadi kali ini saya akan merakit bagian TX. Yang belum dirakit adalah preamp ini ya, dan di sini ada penguat menuju linear nanti. Ini di sini. Yang belum pada merakit, yang mengikuti video selanjutnya, ini dirakit saja bagian TX. Setelah radio sudah bunyi, yang ini, dan ini itu dirakit semua, ya. Lalu saya hanya melanjutkan preamp dan penguat IF. Nah, di sini tuh ada sedikit lilitan kecil, ya. Ini dia. Itu sesuai di skemanya Om Yoko Kurnia, itu menggunakan bifilar gitu. Jika ini kemarin di episode pertama atau kedua, ini adalah namanya trifilar ya. Yang ini adalah namanya bifilar. Bifilar itu adalah dua email yang dililit bersamaan, dipelintir lalu dililit bersamaan. Jika trifilar 3 email, kalau ini adalah 2 email. Ya. Siapkan sebuah toroid dan 2 buah helai email atau kawat UTP. Ya, sudah saya siapkan ini 1 buah toroid dari bekas lampu seperti biasa ya. Boleh lampu bekas atau beli baru, atau lampu yang dipasang di ruang tamu dilepas, dibongkar, diambil toroidnya juga boleh, bebas lah itu. Lalu ini ada 2 buah email, saya ambil dari kabel UTP ya, kabel UTP yang biasa ada di RJ45 itu di internet mungkin ya. Nah, ini ada 2 buah, warna coklat dan putih coklat. Itu kita pelintir ini seperti biasa. Kalau ini ada 3 buah, ini ada 2 buah ya. Kita pelintir sampai yang rapi ya. Sudah dipelintir rapi ya, seperti ini. Ini saya pelanin dulu radionya. Ini udah propagasi, udah sedikit menutup karena sudah jam berapa, 12:30 kurang dikit ya. Sesuai dengan skemanya, bentar, saya ambil dari Om Yoko Kurnia ini. Itu untuk bifilarnya yang ini T3 ya. Kita lihat di nah ini T3 keterangannya, bifilar 6 lilit, email 0,4, toroid LHE, lampu hemat energi. LHE itu lampu hemat energi ya, sesuai dengan lilitan gini. Ini 6 lilit, email 0,4. Yuk kita lilit ya. Ini 2 buah emailnya sudah dipelintir-pelintir, namanya bifilar. Lalu kita lilit sebanyak 6 lilit ya.
sebanyak 6 lilit. 1. Nah, ini teman-teman sering banyak kesalahannya tuh di sini. 2, 3. Ini termasuk kalau PITX 2 band ini termasuk mudah di bagian tegangan. Banyak yang belum tahu. 4. Kalau PITX 2.0 ataupun yang sebelum-sebelumnya itu di bagian tegangan itu ada tegangan R, ada tegangan T, ada tegangan V, dan 0 atau ground atau min. Itu yang sering teman-teman tuh pada lupa. T itu untuk transmit, R itu anggaplah radio, jangan RX, nanti teman-teman pada bingung. Taruhlah itu adalah radio penerima, adalah R. V itu adalah tegangan B+ atau continuous atau tegangan yang selalu ada, itu namanya V. Di PITX 2.0 ataupun yang sebelumnya ada. Kalau 2 band ini sudah menggunakan relay, jadi mungkin teman-teman nggak pusing. Tapi kalau yang di bitik-bitik sebelumnya itu ada itu. Nah, itu jika pada saat RX itu TX tidak akan ada tegangan, dan jika pada saat TX RX tidak ada tegangan, berarti kabel R, T dan V itu R dan T itu masuk kabel tegangan, itu masuk menuju ke relay ya. Tapi kalau di PITX Spectra 2 band itu karena sudah ada relaynya, jadi lebih mudah, nggak usah pusing. Banyak yang tidak tahu. Itu kejadian kemarin ada pada saat posisi transmit RX-nya masih ada tegangan gitu ya. Tuh, jadi ini adalah relay untuk penggantian antara TX dan RX tegangannya. Jadi pada saat RX TX nggak ada tegangan, pada saat TX RX-nya nggak ada tegangan. Oke, ini sudah saya lilit sebanyak 6 lilit sesuai skema tadi. Gimana cara membuat bifilarnya? Saya gambar di baliknya ya. Ini saya singkirkan, saya matikan dulu PITX Spectra-nya. Ya, ini sudah saya matikan. Nah, fokus di sini ya. Ya. Jadi tadi ada dua buah email A1, B dan B1 ya. A1, B1. Dua buah email itu disatukan, di pelintir-pelintir itu tadi ya. Taruhlah gini lah. Ini anggaplah. Nah, ini A, B, A1, B1. Sesuai dengan skema ya, seperti ini, sudah seperti ini. Sesuai dengan skema ini ya. Ada kabel antara ini dan ini disambung ya. Anggaplah ini sete kalau di trafo. Anggaplah itu sete. Anggaplah itu. Jadi biar nggak sulit. Setelah ini sudah dimasukkan seperti ini ya. Sudah dimasukkan seperti ini. Yuk kita gambar. Tuh, ini sih hanya contoh aja. Tuh, ini. Terus ini yang kabel yang sudah dipelintir selama banyak 6 lilit itu tadi, keluar sini 2, keluar sini 2 ya. Ini sini ada 2 input dan output ada 2 ya. Kelihatan ya. Nah, ini A yang warna coklat, anggaplah A adalah coklat ya. A coklat. B karena saya menggunakan putih coklat, dari putih coklat ya. Ini A, ini B ya. Ini A, ini B, dan ini A1, A1, B1.
Jadi ada 2 buah lilitan. Di sini saya gambarkan. Nah, ada 2 buah lilitan, ini A, ini B, ini A1, ini B1. Tadi ingat di skema ya, di skema di sini itu ada sete di sini nih. Jadi antara ini dan atas digabung. Berarti apa yang digabung? B dan A1 itu digabung. Digabung ya. Iya. Jadi ini ada. Nah, jadi ada 3 kabel harusnya. Sudah ya, ada 3 kabel. Jadi ini sudah dipelintir, jadi ada 3 kabel. Kabel gabungan antara A1 dan B. Berarti yang digabung itu adalah B dan A1. Kita cari. A itu coklat, B itu putih coklat. Sini input A, B, sini A1 dan B1. Yang digabung apa? B dan A1. Berarti coklat ini sama putih yang ada di sini digabung. Jangan lupa dikupas ya. Digabung. Kan kayak gini tadi. Diulangi. Nah, A, B, A1, B1. A1 dan B1 dan B digabung, A1 dan B digabung jadi A1 dan B1 gabung. Ya, pelintir. Jadikan 1 seperti gambar ini, jadinya ada 1 2 3. Ada 1 2 3. Yuk, saya tak kupas dulu ya. Ya, ini sudah disolder, ini sudah ada 3 buah pin. Ya, kita masukkan ke lubang yang ada di sini dan yang disatukan ini ya, itu taruh di posisinya di tengah. Ya, kayak seperti ini. Nah, ini yang seperti ini. Kelihatan enggak? Ini saya dekatkan. Ini yang di tengah posisinya. Yang digabung A dan A1 dan B itu ditaruh di tengah. Nah, seperti ini posisinya. Ya, tinggal kita nanti solder. Ya, seperti ini. Namanya bifilar. Dililit di LHE. Yuk, sekarang kita rakit bagian premix dan penguat untuk menuju ke linear, lalu kita tes. Ya, setelah bagian premix sudah saya rakit, bagian penguat menuju linear sudah kita rakit ya. Sekarang pengujian tes episode kali ini sampai di sini karena ada kuis nanti buat para teman-teman ya. Sekarang tinggal pengujian. Pengujiannya gimana? Sebenarnya sini sudah ada VU ya, VU di AGC itu untuk pengecekan tapi saya biasanya menggunakan strength meter juga, ini ada VU.
2 buah dioda dan 1 buah kapasitor. Skemanya ada di blognya Yoga Kurnia ataupun di video sebelumnya sudah saya kasih link deskripsi untuk rangkaian ini ya, untuk pengecekan. Lalu sebenarnya sudah ada di sini, jadi nggak perlu ini, jadi nggak masalah, itu sudah ada ini. Gitu. Ini keluar dari sini itu harus sebelum kita berbicara, saya sudah siapkan preamp di sini. Nah, ini mic 1 ya. 1 biji saya taruh sini saja. Ini ada volume mic di sini. Sebelum kita berbicara, sinyal harus 0. Sinyal harus 0. Jangan sampai ada sinyal. Kalau ada sinyal sedikit saja, nanti ke linearnya nanti rusak semua. Pasti selebnya tambah besar. Jadi di sini usahakan tanpa berbicara harus ada 0, atau bahasa kerennya apa ya? Kalau bahasa teknik para teman-teman itu apa ya? Zero karir ya. Zero karir itu. Jadi sebelum kita berbicara itu ya, diem. Sini tidak ada sinyal di VU. Tapi begitu bicara baru keluar. Itu yang normal. Kalau yang nggak normal nanti saya praktekkan yang dimaksud tidak normal bagaimana. Yuk kita nyalakan. Ini lagi ada CW ya. Nah, di frekuensi 710 ya, 7. Nah, di sini. Sini ada sekali. Nah, ini bergerak VU RX ya. Untuk pengujian TX ini ada PTT di sini. Lihat di PCB. Di sini ada PTT, kita shotgun. Ini sudah saya siapkan. Kita shotgun di sini. Ya, diem ya. Saya lepas lagi. Nah, ini kita shotgun. Kita sambung. Ini menuju extra mic, menuju ke relay linear ya. PTT ini. Nah, ini ke extra mic, kita sambung dulu sebentar ya. Nah, ya, ini saya kupas agak lebar, agak panjang ya. Nah, kita shotgun dulu untuk pengujian TX exciter. Ya, mati ya RX-nya ya. Langsung berubah jadi TX. Nah, ini bisa dilihat saya bicara. Oke. Mic-nya di sini. Oke. Tuh kan. Ini mic-nya di sini. Lihat, bisa dilihat nyambungnya ke sini. Ya. Nyambungnya ke preamp. Oke. Ini mic saya taruh di jauh saja udah keluar sinyalnya. Oke, bisa dilihat di sini ya. Oke. Apalagi didekatkan ke mulut. Oke. Dicoba. Apa yang tadi saya bicarakan tentang zero karir ataupun tanpa berbicara tidak ada sinyal. Saya diem ya sekarang ya. Perhatikan. Kalau saya diem tidak ada sinyal ya. Nah, kalau saya bicara baru ada sinyal. Yang dimaksud self osilasi itu seperti ini. Ini saya praktekkan. Biasanya self osilasi osilasi itu nyetingnya di trimpot ini dan BPF 2 ini ataupun yang 80 meter yang ini. Contoh, ini saya tidak bicara, dia akan self. Sudah ada sinyal sedikit ya. Sudah ada sinyal. Nah, kalau posisi exciter Anda pada saat TX seperti ini, out exciter di sini, berarti
rangkaian TX harus disetting sampai 0 karir. Caranya apa? Bisa dari sini, bisa dari sini. Tapi kalau di sini biasanya nanti RX-nya jadi berkurang. Biasanya settingnya di sini. Diputar saja. Fungsi trimpot ini. Ya. Berubah ya. Oke. 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 Ini mic kondensornya di sini. Oke. Oke. Ya. Sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton. Pengetesan BITX sudah jadi ya. Tinggal selanjutnya nanti ada di tahap berikutnya bagian linearnya. Ini harus merakit bagian per bagian. Nanti dibahas bagian ini dites, bagian ini dites. Ini nanti ada di satu satu episode. Ya, buat rekan-rekan yang sudah setia menonton dari episode pertama sampai exciter ini bunyi dan TX sudah bisa keluar sinyal. Kalau saya berbicara VU-nya menari-nari ya. Saya mau memberikan sebuah hadiah buat teman-teman, yaitu 2 buah kristal filter bagi apa, nah ini dengan frekuensi 11,057, ini ada tulisannya, ini satu paket, dan ini satu paket pil buat penangkal virus corona ya. Ini buat BITX, Spectra, single band bisa, ataupun yang lagi merakit dual band atau single band. Itu cukup apa namanya, saya kasih satu buah pertanyaan. Itu ya. Kalau mendengar apa namanya, menonton dari awal mungkin paham. BITX itu sistem kerja apa namanya, baik receivernya itu menggunakan single conversion. Kalau radio pabrikan kan menggunakan, ada yang menggunakan 2 gitu kan. Nah, yang dimaksud single conversi itu apa? Gitu. Yang dimaksud single conversi itu apa? Silakan tulis di komentar itu, ataupun WA saya yang sudah tahu nomor WA-nya, ataupun silakan lihat di episode sebelum-sebelumnya, ada di salah satu komentar ada nomor WA saya. Silakan. Nanti yang jawaban yang benar, 2 jawaban yang benar akan mendapatkan gratis sebuah kristal filter. Tapi ongkirnya ditanggung sendiri ya. Ongkirnya tanggung sendiri, nanti saya kirim, bayar di tempat gitu. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Juga yang sudah beberapa WA saya yang sudah bunyi radionya karena nonton video saya, terima kasih. Gitu, saya jadi semangat, jadi seneng dengernya itu. Yang sedang pemula-pemula yang tadinya masih bingung ngerakit dari mana dulu, ngeceknya bagaimana, sekarang sudah pada bunyi, sudah pada WA saya. Terima kasih itu, dan doanya teman-teman, terima kasih. Hanya seperti ini yang bisa saya terangin bagian exciter BITX sesuai dengan pengalaman saya merakit gitu. Terima kasih nih sebelumnya. Ditunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jam 3 pagi.